Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, terutama Bapak Ibu guru yang mengajar di jenjang SD, MI, SDLB, ataupun tutor di paket A, khususnya kelas 4. Yang mana nanti para peserta didik kelas 4 ini nanti bulan Juni akan naik ke kelas 5, maka pada bulan Oktober itu mereka akan menjadi sampel kalau terpilih untuk mengikuti kegiatan asesmen nasional, di mana kegiatan asesmen nasional itu para siswa akan mengerjakan soal-soal ada AKM, literasi, kemudian survei karakter, AKM numerasi, dan survei lingkungan belajar. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru dan juga para orang tua kiranya dapat mengarahkan putra-putrinya, atau mungkin kalau orang tua ya, kalau enggak putra-putrinya ya cucu-cucunya, untuk dapat mempersiapkan mengerjakan soal-soal AKM, baik itu literasi maupun numerasi. Oleh karena itu kepada para adik-adik, khususnya para peserta didik kelas 4, yang bulan Juni nanti naik kelas 5, kali ini saya kembali akan melanjutkan membahas tentang soal AKM. Contoh soal AKM yang ada di web AKM, khususnya sesuai dengan keahlian saya yang akan membahas tentang numerasi atau matematika. Ini adalah bagian kelima dari pembahasan contoh-contoh soal AKM. Untuk bagian kelima ini kontennya data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Harapannya kepada para Bapak Ibu guru, kepada para orang tua, kiranya dapat menyuruh para peserta didiknya untuk membuka soal-soal AKM, contoh soal-soal AKM. Nah, di situ ada soalnya tapi tidak ada pembahasannya. Nah, oleh karena itu saya membantu kepada Bapak Ibu guru dan juga para orang tua yang mendampingi putra-putri atau cucu-cucunya dalam belajar di rumah, kiranya ketika putra-putrinya mengerjakan soal AKM, kalau mengalami kesulitan bisa melihat video tutorial yang saya sudah buat, dan kali ini saya lanjutkan dengan bagian yang kelima, yaitu konten data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu dan adik-adik ya. Insya Allah saya berusaha menjelaskan ini sejelas-jelasnya, dan harapannya adik-adik bisa merasakan belajar ini ternyata banyak matematika itu tidak susah, dan juga banyak soal-soal matematika di AKM itu yang ternyata main-main, seakan-akan bermain. Karena itu ya, tolong diikuti dengan seksama, disiapkan alat tulisnya untuk mencoba mengerjakan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng, belajar bersama, tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, juga bisa sambil menulis, mencoret-coret, nanti kemudian mencocokkannya. Agar adik-adik, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kepala sekolah dan para pengawas agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan video-video yang saya bagikan melalui channel Dahliana Berbagi ini. Kiranya bagi yang belum subscribe,
tolong di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa loncengnya. Supaya sekali lagi tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan melalui Dayana Berbagi channel ini. Oke, sudah siap semuanya Bapak Ibu dan juga adik-adik ya. Khususnya adik-adik, para pelajar SD, MI, SDLB, dan paket A. Materi-materi asesmen nasional, khususnya AKM numerasi, itu tentu saja meskipun kalian nanti kelas 5 materinya, itu ya kelas 4, kelas 5, bahkan tidak menutup kemungkinan kelas 6. Oleh karena itu, nanti juga akan setelah materi kelas 4 ini kita bahas, nanti kita bahas lagi untuk materi kelas 5 dan kelas 6. Mudah-mudahan adik-adik betul-betul siap mengikuti AKM tersebut atau asesmen nasional tersebut, di mana di dalamnya ada AKM numerasi. Nah, ini sekali lagi ini ada bagian kelima ya. Kontennya atau materinya tentang data dan ketidakpastian atau statistika dan peluang. Ini alamat webnya bisa dibuka. Yang ini alamat lama, yang baru itu adalah https hasilun.puspendikmdikbud.go.id/akm/. Nanti akan terbuka soal-soalnya, akan ini muncul halaman seperti ini. Kemudian klik contoh soal, klik numerasi. Nanti akan muncul soal-soal itu. Nah ini. Klik numerasi akan muncul kalau ada levelnya 1, 2, 3, 4 ya, sampai 6. Nah, level 4 itu, level 2 itu kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini materi kelas 4 ya. Ada materi bilangan atau konten bilangan. Bilangan itu ada 3 subkonten. Nah, ini semuanya sudah saya bahas. Yaitu pada bagian pertama konten bilangan. Ada 13 soal kemarin ya. Kemudian ini bagian atau konten yang kedua atau yang B, geometri dan pengukuran. Nah, ini kemarin ada 7 soal. Nah, ini sudah saya bahas di bagian kedua. Ini silakan nanti dilihat. Kalau melihat soalnya kok kesulitan, silakan bisa dibuka videonya ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang aljabar itu ada 2 subkonten. Konten subkonten persamaan dan ketaksamaan itu saya bahas di bagian ketiga. Nah, yang baru kemarin saya bahas adalah masih konten aljabar, subkonten relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, itu ada 10 soal. Nah, itu saya bahas di bagian keempat. Nah, yang sekarang itu adalah bagian kelima, data dan ketidakpastian. Ini ada 2 subkonten, yaitu data dan representasinya. Ini ada 4 soal, tapi di sini nanti saya tambahi 1 soal sehingga nanti ada 5 soal. Kemudian ketidakpastian dan peluang itu di sini ada 1 soal. Nah, nanti saya tambah 2 soal sehingga nanti di sini ada 3 soal. Sehingga yang akan kita bahas nanti ada 8 soal. Ini bagian ke-5. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu dan khususnya adik-adik ya. Nah, kita lihat ini soal yang pertama, yaitu pada subkonten data dan representasinya. Dari web AKM ada 4 soal, saya tambahi 1 soal sehingga ada 5 soal. Soal nomor 1 adalah pilihan ganda. Kita memilih salah satu mana yang benar. Penyajian suatu data antara lain dapat berbentuk tabel, turus, diagram batang, dan diagram lingkaran. Suara hasil pemilihan ketua kelas yang diikuti oleh 5 orang calon siswa adalah sebagai berikut. Ridwan mendapat 8 suara, Raina mendapat 18 suara, Jaka 9 suara, Rahma 4 suara, dan Ahmad 11 suara.
Turus yang tepat untuk data tersebut adalah, nah, mana coba? Jadi Ridwan 8 suara. Ini Ridwan berapa ini? 11. Berarti ini enggak benar ya. Ini Ridwan 8 suara. Di sini 5. Nah, jadi enggak benar. Tadi harus diperiksa semua. Coba lihat yang C. Ridwan 8 suara ini. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini 1, 2, 3. Berarti 8. Terus Raina 16 suara. Raina ini 5, 5, 5, 15 tambah 1, 16. Benar ini. Terus Jaka 9 suara. Jaka ini 5, ini 1, 2, 3, 4, 9. Rahma 4 suara. Rahma 4 suara. Ahmad 11 suara. Ahmad 5, 5 berarti 10. Ini 1 berarti 11. Iya, berarti yang benar adalah C. Ya. Ada pertanyaan kami di sini? Bisa dilanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, ini nomor 2. Masih pilihan ganda. Perhatikan tabel skor nih hasil ulangan matematika berikut ini. Ini tabelnya. Nah, banyak siswa yang nilainya kurang dari 75. Kurang dari 75 berarti berapa? Ya, di sini 70 dan 65. Kalau 75 enggak masuk, ini kan 75, 80, 85 itu kan sama atau lebih. Kurang dari 75 berarti ini 65 dan 70. Sekarang berapa banyak siswa yang mendapat nilai 65? Nah, ini 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 berarti 8. Yang mendapat nilai 70, 5 ini 1, 2, 3, 4 berarti iya 9. Nah, sekarang ini jumlah 8 tambah 9 iya 17. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Mana kalau terlalu cepat ngomong ya Pak Dal, terlalu cepat menjelaskannya. Tolong lain kali jangan cepat-cepat ya. Insya Allah akan saya perlambat. Saya juga sudah berusaha untuk lambat-lambat, tapi siapa tahu dianggap kecepatan. Ini tadi nomor 2. Nah, sekarang nomor 3 masih pilihan ganda. Perhatikan data pasien yang berobat di sebuah klinik. Ini datanya. Jika banyak pasien yang berobat selama 5 hari, dari Senin sampai Sabtu, adalah 100 orang, maka banyak pasien pada hari Kamis berapa? Ini ada tanda tanya. Yo, gimana strateginya? Ya, jadi ini dulu berapa masing-masing. Kemudian jumlahkan ini untuk mengurangi ini. Ya, betul, untuk mengurangi 100. Maka itulah banyak pasien pada hari Kamis. Kita lihat pada hari Senin berapa ini? Berapa? Ya, 14 ya. Pada hari Selasa 5, 1, 2, 3, 4 berarti 9 ya. Rabu 12. Kamis enggak tahu. Sabtu 8. Coba dijumlah itu yang ada. Jumlahnya harus 100. Jadi termasuk ini hari Kamis ini berapa? Ini dijumlahkan ini harus 100. Berarti pada hari Kamis itu gimana menghitungnya? Iya, 100 dikurangi jumlahnya ini. Ya. Jadi 100 dikurangi 14 tambah 9 tambah 12 tambah 8. Berapa itu ini dihitung? Ya, ini jumlahnya 43. Berarti 100 kurangi 43 adalah 57. Berarti jawabannya adalah C ya. Bisa ulangi ini tadi. Ini dijumlahkan termasuk hari Kamis itu harus 100.
Berarti ini harus berapa supaya 100? Ya 100 kurangi jumlahnya ini. 100 kurangi 43, 57. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, masih pilihan ganda. Berikut data berat badan siswa. Banyak siswa yang pada data tersebut adalah berapa? Mana strateginya? Ya ini kalau ini tadi turun ubah ke bilangan ini berapa? 5, 5, 10 ini 4 berarti 14. Yang berat badannya 35, 5 ini 4 berarti 9. Yang 38, 5, 5, 10 dengan 2, 12. 39 kilogram berapa? 5. 40. 8. Baru jumlahnya berapa ini? 14 tambah 9 tambah 12 tambah 5 tambah 8. Berapa? Coba hitung. Iya. 48. Jadi jawabannya adalah D. Tidak susah kan? Ya, tidak susah. Yang penting harus teliti, harus tekun, harus rajin belajar. Rajin mengerjakan soal. Belajar matematika itu ya harus banyak-banyak mengerjakan soal. Nah ini sekarang soal tambahan saya. Nah ini ganda soal tambahan dari saya. Santi ingin mengetahui data banyak saudara kandung dari teman-temannya di kelasnya. Teman-teman di kelasnya ya. Hanya 2 kali ya. Kita baiki dulu lah ya. Ada enggak apa-apa lah. Ya. Ini dinyatakan dalam bentuk diagram batang. Ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, coba, pernyataan A, sebanyak 2 siswa merupakan anak tunggal. Apa artinya anak tunggal? Anak tunggal tidak memiliki saudara kandung atau saudara kandungnya adalah 0. Berapa ini? 2 siswa, benar? Oh iya, salah mestinya. Mestinya ini 3. Jadi salah, mestinya 3 siswa. Sekarang yang B. Modus data tersebut adalah 16 siswa. Apa itu modus? Modus itu data yang paling sering muncul. Kalau dalam tabel begini ya yang paling tinggi nih. Di paling tinggi berapa siswa? Iya 18 siswa. Tapi datanya bukan banyaknya 18, tapi banyak saudara kandung 1 ini. Kalau begitu pernyataannya adalah salah. Mestinya banyak saudara modusnya adalah 1 saudara kandung. 1 ini modusnya bukan 18. Terus yang C, tidak terdapat siswa yang memiliki 4 saudara kandung. Benar? Nih 4 saudara kandung. Ada. Kalau tidak ada itu berarti 0 di sini. Berarti ada berapa? Nah, ada 1 siswa. Ini kalau ini kan 2, ini separuhnya berarti 1. Berarti ABC ini salah. Kita lihat D. Bukan mesti D, siapa tahu D juga salah. Sebanyak 11 siswa memiliki saudara kandung lebih dari 1 orang. Lebih dari satu orang artinya memiliki 2 saudara kandung, 3 saudara kandung, 4 saudara kandung atau lebih kalau memang ada. Benar 11, kita lihat. Yang punya 2 saudara kandung 8 ini. Punya 3 saudara kandung 2. Punya 4 saudara kandung 1. Dijumlahkan 11. Berarti benar ya kan? 8 tambah 2 tambah 1 ya, ini 8 tambah 2 tambah 1 itu 11. Memiliki lebih dari 1 saudara kandung. Jadi jawaban yang benar adalah di mana ada kesulitan. Jadi untuk
data atau statistika itu sudah selesai untuk ini 4 soal ditambah soal tambahan saya. Sekarang yang kedua yaitu ketidakpastian atau peluang. Awalnya di web AKM hanya ada 1 soal, saya tambahi 2 soal sehingga menjadi 5 soal, menjadi 3 soal. Kita lihat nomor 1, itu uraian. Perhatikan gambar berikut. Nih, sebuah papan dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian atau 8 juring yang sama. Sekarang setelah papan tersebut diputar, pada saat berhenti, papan warna apa yang lebih mungkin ditunjuk oleh jarum? Jelaskan jawabannya. Mana dari pertanyaan ini? Informasi apa yang bisa kita peroleh dari gambar papan yang dibagi-bagi ini? Apa? Yang pertama, bahwa sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 juring. Jadi masing-masing bagian namanya juring yang sama. Nah, sehingga setiap juring memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk oleh jarum. Jadi peluangnya sama. Atau kemungkinannya sama untuk ditunjuk karena luasannya sama. Nah, sekarang banyak juring warna merah ada berapa? 1, 2, 3. Warna biru 2. Warna hijau 2. Dan warna kuning 1. Apalagi? Warna juring paling banyak adalah merah 3 buah dan paling sedikit adalah kuning 1 buah. Sekarang jawab ini. Mana yang paling mungkin untuk ditunjuk jarum? Iya, merah ya. Warna merah. Kenapa? Ya, karena juring berwarna merah itu paling banyak, yaitu 3 buah. Atau alasannya lain karena juring warna merah memiliki luasan paling luas dibanding luas juring dengan warna yang lain. Oke, jadi sampai di sini aja alasannya boleh karena juring berwarna merah paling banyak. Oke, bisa dipahami? Sekarang yang nomor 2. Nah, pilihan ganda kompleks. Ini soal tambahan saya ya. Berdasarkan gambar pada nomor 1 di atas, bila papan diputar, benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang A, paling kecil kemungkinan ditunjuk jarum adalah papan warna kuning. Benar? Iya benar. Kenapa benar? Karena papan warna kuning paling sedikit. Nah, kan? Berarti ini benar. Kalau paling banyak kan paling mungkin. Kalau paling sedikit ya paling kecil kemungkinannya. Papan warna biru dan hijau memiliki kemungkinan yang sama. Ya, maksudnya kemungkinan yang sama ditunjuk jarum. Benar? Iya benar ya. Banyak papan kedua warna sama ya. Warna biru itu 2, warna hijau juga 2. Karena banyak warna ini sama, maka nilai kemungkinannya juga sama. Kemudian papan warna merah memiliki nilai kemungkinan 3/5. Benar apa salah? Salah. Yang benar berapa? Banyak papan merah berapa? 3. Semuanya ada berapa? Ada berapa bagian yang sama ini? 8. Berarti mestinya bukan 3/5 tapi 3/8. Maaf ini bukan salah ini. Warna merah bukan, maaf ini bukan 2 tapi 3 supaya enggak ngajarkan ilmu sesat nanti. 3 kok ini. Maaf.
bukan ini ya, yang ini ya. Ini tadi bukan 3/5 tapi berapa? 3/8. Jadi ini salah ini ya. Untung ketahuan. Nah, ini bukan. Nah, jadi mestinya bukan 3/5 tapi 3/8 ya. Maaf ya, salah. Padahal sudah diikuti ada juga salah-salah ya. Nah, itulah manusia. Ini jadi yang ini tadi benar ya. Paling kecil kemungkinan ditunjuk jarum adalah papan warna kuning karena papan warna kuning paling sedikit ya. Papan warna biru dan hijau memiliki kemungkinan yang sama, benar ya, karena banyak warna, kedua warnanya sama, yaitu sama-sama 2. Papan warna merah memiliki nilai kemungkinan 3/5, ini salah. Mestinya banyak warna merah 3, keseluruhan ada berapa? 8. Jadi ini banyak apa? Yang benar adalah 3/8. Jika papan diputar sebanyak 40 kali, harapan jarum menunjuk warna hijau sebanyak 10 kali. Kita lihat, ya, ini banyak harapan itu sama dengan nilai kemungkinan dikali banyak putaran. Putaran. Banyak putaran. Ya. Nah, ada salah-salah nih, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini tadi banyak warna kuning paling sedikit berarti benar, ini juga benar, ini salah, mestinya 3/8. Nah, yang ini harapan itu sama dengan nilai kemungkinan dikalikan banyak putaran. Nah, nilai kemungkinannya berapa? Banyak warna hijau. Berapa? Ada berapa? 2. Keseluruhan 2/5. 2/8. Aduh. 2/8. 8 ya. 2/8 kali 40. Berarti ini 10 ini benar kok salah. Untung ketahuan ya. Nah, ulangi ya. 2/8. Dan salah lagi ya. Tadi nah ini tadi yang ini sudah benar, ini salah ya. Nah, yang ini tadi ini nilai kemungkinan dikali banyak putaran. Nilai kemungkinannya 2/8. Nah, ini 2/8 kali 40. Ini bisa disederhanakan ya, dibagi 8 semua. Ini dapat 1, dapat 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti ini benar ya, tidak salah tapi benar ya. Oke, bisa dipahami nih. Saya ulangi ya. Jadi banyak harapan itu sama dengan nilai kemungkinan kali banyak putaran. Kemungkinannya berapa? Karena ini banyak warna hijau itu 2 dan keseluruhan ada 8, jadi 2/8. Makanya ini tadi salah, bukan 3/5 tapi 3/8. Ini juga 2 tadi 2/5, 2/8 kali 40. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 5. Dikalikan 10 atau 2 kali 40 80 bagi 8 10 sama ya. Berarti ini benar ya. Oke. Dapat dipahami nih. Nah, sekarang kita lihat nomor 3 masih pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut sama ya. Gambar tersebut merupakan papan putar, pemutar. Cara mainkannya dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian.
Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Nah, ini informasi sebelumnya sudah ada tadi ya. Ini sebuah papan lingkaran dibagi jadi 8 juring yang sama. Ya. Warna merah ada 3, warna biru ada 2, warna hijau ada 2, warna kuning ada 1. Paling banyak 3, paling sedikit kuning. Apa paling banyak itu warna merah yaitu 3, paling sedikit kuning itu 1. Nah, kalau diputar pengaruh enggak arah memutarnya? Apakah kalau diputar ke kiri dan ke kanan kemungkinannya akan berubah? Tidak, ya betul ya. Berarti enggak ngaruh itu apakah ke kanan atau ke kiri, tetap paling sering atau paling mungkin ditunjuk jarum adalah warna merah. Jadi baik ke kanan maupun ke kiri itu tetap warna merah karena tidak terpengaruh arah. Tapi yang pengaruh adalah banyaknya. Nah, warna paling banyak atau paling luas itu warna apa? Itu paling mungkin. Yang paling sedikit kemungkinannya ya yang paling sedikit. Yang banyaknya warna sama ya berarti mempunyai peluang yang sama. Mau diputar ke kiri maupun diputar ke kanan itu tidak pengaruh arah putarnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nah, jangan. Nah, ini alamatnya ya. Tadi saya ulangi ya. Alamat lama itu ini https pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Ternyata sudah tidak bisa dibuka ini. Ganti alamat yang baru ini. Bukan pusmenjar tapi hasilun puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Nah, jangan lupa ini channel saya ya. Dulu itu Dalyana SPD MPD, sekarang saya ganti dengan Dalyana Berbagi. Terima kasih. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Yang belum, ditunggu. Ya. Nah, sampai di sini untuk sementara kita sudahi dulu pembahasan kita tentang contoh soal AKM numerasi bagian kelima untuk jenjang SD, MI paket A dan SDLB untuk kelas 4. Nanti asesmen nasional itu materinya ya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sementara kita bahas ini materi kelas 4. Kalau ada hal-hal yang dirasakan masih kurang jelas, bisa dituliskan di komentar di bawah YouTube atau bisa kirim lewat telepon, lewat WA ke nomor saya 082153003192. Saya ulangi 082153003192. Nah, kiranya untuk sementara sampai di sini dulu. Kurang dan lebih saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu. Kiranya putra-putrinya tidak harus les, tidak harus bimbel. Coba diminta saja mengerjakan soal-soal AKM yang ada di web AKM yang tadi alamatnya sudah saya sebut, yang baru itu https /2 ya garis miring 2 kali hasil UN titik atau dot kemdikbud titik go titik id garis miring AKM garis miring. Nah, itu di situ banyak contoh-contoh soal, atau juga bisa juga kalau ada penerbit yang menerbitkan buku-buku atau soal tentang soal-soal AKM, misalnya
detik-detik AKM misalnya, itu kalau tidak salah diterbitkan oleh Binte Intan Pariwara atau mungkin yang diterbitkan oleh penerbit lain Erlangga misalnya, silahkan. Nah, sekurang-kurangnya Bapak Ibu guru mencoba dulu mengerjakan, kemudian para siswa juga diminta mengerjakan. Kalau ada kesulitan, suruh menanyakan kepada Bapak Ibu guru atau bisa juga melihat di channel YouTube saya. Saya kira demikian. Sekali lagi, mudah-mudahan manfaat juga khususnya bagi orang tua. Arahkan putra-putrinya untuk mengerjakan soal-soal AKM yang ada di web AKM yang alamatnya tadi sudah disebut. Kalau kesulitan, silakan bisa dibuka pembahasannya di channel YouTube saya ini, yaitu Dalyana Berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.